anggotakan saya, Erni, dengan nomor NPM 22106310500121 dan rekan Saya Desi Rizky Nur Pariha dengan NPM 221063105005. Saya Dia Ayu Smukar dengan NPM 22106310500064. Dan saya Siska Mas Pupa dengan NPM 22106310500043. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kapita Selekta Matematika Aljabar dengan dosen pengampu Ibu Karina Cynthia Lestari MPD. Nah, sebelum masuk ke alat peraga ini, sedikit kita mengulas kembali mengenai materi SPLTV yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Desri. Jadi, SPLTV ini adalah singkatan dari Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. SPLTV merupakan persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linear yang masing-masing persamaannya bervariabel 3. Misalnya X, Y, dan Z. Pembahasan sistem persamaan linear 3 variabel ini melibatkan cara mencari solusi untuk nilai X, Y, dan Z yang memenuhi semua persamaan dalam sistem tersebut. Penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari SPLTV dapat ditentukan dengan beberapa cara, di antaranya dengan metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan, dan juga metode determinan. Nah, pada alat peraga ini kami menggunakan salah satu metode dari SPLTV yang dimana metodenya itu adalah determinan. Nah, bagaimana sih cara menggunakan alat peraga ini? Penasaran? Marilah kita simak pemaparan dari kedua rekan saya, Dia dan Siska. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan papan determinan di sini. Nah, yang pertama, di atasnya, di paling atas ada 3 kolom warna. Nah, di mana kolom pertama itu kita isi untuk persamaan pertama, kolom kedua kita isi untuk persamaan kedua, dan kolom ketiga yang warna hijau kita isi dengan persamaan ketiga. Kemudian di papan determinan ini ada 2 bagian. Yang bagian pertama itu adalah bagian pembilang. Nah, bagian terakhir itu adalah bagian penyebut. Nah, pada bagian pembilang, untuk warna merah ini kita akan mengisi dengan koefisien dari variabel X. Jadi ini dari persamaan pertama, yang ini koefisien X dari persamaan kedua, dan yang ini koefisien X dari persamaan ketiga. Kemudian yang warna hijau muda, ini kita isi untuk koefisien variabel Y. Jadi yang pertama itu untuk persamaan pertama, yang kedua untuk persamaan kedua, dan yang ketiga untuk persamaan ketiga. Kemudian yang warna orange ini untuk koefisien variabel Z dari ketiga persamaan. Jadi yang pertama untuk persamaan pertama, yang kedua persamaan kedua, dan yang ketiga untuk persamaan ketiga. Nah, kemudian kita akan menulis ulang koefisien variabel dari persamaan X dan persamaan Y di sini. Jadi yang ini untuk persamaan X dan yang ini untuk persamaan Y. Kemudian di sini untuk tanda determinannya dan bagian penyebutnya itu sama ya seperti pembilang, tapi bedanya koefisien variabel dari X yaitu kita warnakan hijau tua. Kemudian yang koefisien Y-nya itu hijau muda, koefisien variabel Z-nya itu warna orange, dan kemudian kita tulis ulang lagi koefisien persamaan X dan koefisien persamaan Y. Nah, kemudian kita cara menggunakannya itu kita akan mengkalikan dari setiap koefisien itu membentuk diagonal. Jadi yang pertama diagonal ke kanan, berarti itu bernilai positif ya. Nanti kita akan taruh hasilnya, itu di bawah. Jadi jika yang diagonal ke kanan berarti itu bernilai positif, dan jika yang diagonalnya ke kiri maka akan bernilai negatif. Jadi yang ini untuk hasil dari dan bagian yang pembilang, dan yang bawahnya itu untuk hasil dari bagian yang penyebut. Jadi cara mengalihkannya itu pertama diagonal yang ke kanan, diagonal 1 itu ada yang ini, kita beri tanda garis merah ya, ke kanan itu garis merah, ini, kemudian terus diagonal kedua, diagonal ketiga, kemudian diagonal yang kiri. Itu dari sini kita beri tanda dengan spidol warna hitam, dan diagonal yang ke kiri itu bernilai negatif. Itu berlaku untuk pembilang dan penyebut. Kemudian kita langsung saja masuk ke contoh soal agar kita lebih memahami bagaimana cara penggunaan papan determinan ini.
pertama kita harus tulis ketiga persamaan di masing-masing kotak. Iya. Yang gede sama aja. Enggak benar. Ngalami papat. Jangan belakang, jangan yang belakang. Emang dari duit. Mau duit. Oke, jadi di sini kita memiliki 3 persamaan, yaitu persamaan pertama 3x dikurangi y tambah 2z sama dengan 15. Persamaan yang kedua itu ada 2x ditambah y ditambah z sama dengan 13. Dan persamaan yang ketiga itu 3x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 24. Nah, langkah yang pertama kita harus mengisi kotak yang warna merah dengan koefisien dari variabel x dari ketiga persamaan. Persamaan yang pertama itu adalah 3x, berarti variabelnya itu adalah angka 3. Kemudian koefisien variabel x dari persamaan kedua itu ada 2x, kita tulis angka 2. Kemudian dari persamaan yang ketiga itu ada 3x, berarti kita tulis angka 3. Kemudian kotak yang hijau muda itu adalah koefisien dari variabel y. Yang persamaan bersama ada min y. Min y itu berarti koefisiennya adalah min 1. Kemudian kotak yang hijau muda akan kita isi dengan koefisien variabel y. Yang pertama itu ada min y, berarti koefisiennya itu adalah min 1. Kemudian persamaan kedua itu ada y, berarti koefisiennya itu 1. Kemudian persamaan yang ketiga itu ada 2y, berarti koefisiennya itu adalah 2. Lanjut ke kotak yang warna orange adalah koefisien dari z dari ketiga persamaan. Yang pertama itu adalah 2z, berarti koefisiennya itu 2. Persamaan kedua itu adalah z, berarti koefisiennya 1. Dan persamaan yang ketiga itu ada 2z, berarti koefisiennya itu 2. Kemudian kita tulis ulang koefisien dari ketiga persamaan x dan y-nya. Kotak yang merah itu untuk x ya, 3, 2, 3. Kemudian yang y-nya itu min 1, 1, 2. Begitu pula dengan bagian pembilangnya. Kita tulis ulang, berarti yang hijau tua itu kita isi dengan koefisien variabel x. Yang hijau mudanya itu kita isi dengan koefisien persamaan y. 1, 1, 2. Yang orange-nya itu koefisien dari z. Yang hijau tuanya itu kita tulis lagi ya, koefisien dari variabel x-nya.
yang hijau mudanya itu Y. Oke, di sini kita akan mencari nilai dari variabel X. Nah, itulah mengapa warna dari koefisien variabel X yang pembilang dan penyebut itu berbeda. Jadi, karena kita ingin mencari nilai dari variabel X ya, jadi kita bedakan warnanya. Jadi yang warna merah ini adalah koefisien dari variabel X. Nah, kita ganti dengan, karena kita ingin mencari X-nya, kalau kita ingin mencari X-nya, berarti kita ganti dengan konstanta dari ketiga persamaan. Jadi persamaan yang pertama itu konstantanya adalah 15. Jadi kita ganti dengan 15. Persamaan yang kedua itu adalah 13. Dan persamaan yang ketiga itu ada 24. Nah, begitu pula dengan kotak koefisien X yang di merah ini ya, yang di pembilang. Kita ganti juga dengan koefisiennya, konstantanya. Nah, untuk bagian penyebut kita tidak mengubahnya, dia akan tetap dengan koefisiennya masing-masing. Jadi yang kita ubah itu hanyalah koefisien X yang berada di bagian pembilang. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siska. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan perhitungan dari 3 persamaan ini. Yang pertama kita hitung dari diagonal kanan dari pembilangnya. Yang diagonal pertama dari kanan, yang pertama itu ada 15 dikali 1, 15, 15 dikali 2, 30. nah hasilnya itu 30, maka kita tulis di sini. Selanjutnya kita hitung diagonal kanan yang kedua. Min 1 kali 1, Min 1, min 1 kali 24. min 24. Nah, hasilnya min 24 kita tulis di sini. Selanjutnya menghitung diagonal kanan yang ketiga. 2 dikali 13, 26, 26 dikali 2. 52. Nah, hasilnya 52 kita tulis juga di sini. Nah, tadi kan sudah selesai perhitungan diagonal dari kanan. Selanjutnya sebaliknya diagonal dari kiri. Maka kita hitung diagonal dari kiri yang pertama, yaitu min 1 kali 13, Min 13, min 13 dikali 2. min 26. Nah, kita tulis di bagian yang warna oranye, min 26. Selanjutnya diagonal kiri yang kedua, 15 dikali 1, 15, 15 dikali 2. 30. Kita tulis di sini. Selanjutnya yang terakhir, diagonal kiri yang ketiga, 2 dikali 1, 2, 2 dikali 24. 48. Maka kita tulis di sini. Sebelumnya karena kita mencari nilai X, maka kita tulis X-nya di sini. Selanjutnya menghitung diagonal kanan dan kiri dari penyebutnya. Yang pertama dari diagonal kanan yang pertama, yaitu 3 dikali 1, 3, 3 dikali 2. 6, Nah, kita tulis 6 di sini. Selanjutnya diagonal kanan yang kedua, min 1 dikali 1, 1, min 1, min 1 dikali 3, min 3. Nah, kita tulis min 3 di sini. Selanjutnya diagonal kanan yang ketiga, 2 dikali 2, 4, 4 dikali 2, 8. kita tulis 8 di sini.
Nah, sudah selesai perhitungan diagonal dari kanan. Selanjutnya sebaliknya dari kiri. Diagonal dari kiri yang pertama, -1 dikali 2, -2 dikali 2, -4. kita tulis -4 di sini. Selanjutnya diagonal dari kiri yang kedua, 3 dikali 1, 3 dikali 2, 6. nah kita tulis 6 di sini. Diagonal kiri yang terakhir yaitu yang ketiga, 2 dikali 1, 2 dikali 3, 6. kita tulis 6 di sini. Oke, karena kan kita sudah menyelesaikan perhitungan diagonal kanan dan kiri dari pembilang dan penyebut, maka kita mencari nilai X-nya. Nah, kita hitungkan dulu hasil-hasil dari perhitungan tadi dari pembilang. 30 ditambah -24, 6 ditambah 52, 58. 58 dikurang -26, 84. 84 dikurang 30, 54. 54 dikurang 48. 6. Nah, maka hasil perhitungan dari diagonal pembilangnya itu adalah 6. Maka kita tulis di sini. Nah, selanjutnya kita hitung perhitungan diagonal dari penyebutnya. 6 ditambah -3, 3 ditambah 8, 11. 11 dikurang -4, 15. 15 dikurang 6, 9. 9 dikurang 6, 3. maka kita hasilkan perhitungannya yaitu 3. Nah, kita hasilkan X-nya itu 6/3, karena 6/3 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 3, maka hasilnya 2/1, maka X-nya itu kita dapatkan adalah 2. Nah, untuk mencari Y dan Z, kotak baris warna hijau kita ganti dengan konstanta. Nah, untuk kotak baris X-nya kita isi kembali dengan koefisien X-nya itu sendiri. Demikian juga untuk mencari nilai Z, maka kita ganti kotak baris warna oranye dengan konstanta. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.